Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan saya akan menyampaikan ringkasan untuk pelajaran hari Minggu dengan judul Yesus adalah Raja kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami untuk mengerti. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, saya kembali menyampaikan judul renungan pelajaran sekolah Sabat kita hari Minggu 2 Januari, Yesus adalah Raja kita. Didasarkan dari kitab Ibrani. Karena kita akan mempelajari sepanjang 1 triwulan ini dari kitab Ibrani. Jadi pada hari Minggu ini textbook yang kita akan pelajari adalah buku Ibrani pasal 1 sampai ayat 5 sampai ayat 14. Kalau kita membaca pelajaran kita pada hari Minggu ini, saya dapat meringkaskan bahwa poin yang mau ditekankan dari 2 pasal pertama kitab Ibrani adalah Yesus adalah Raja. Itu yang kita mau tekankan. Itu adalah poin utama. Yesus itu adalah penguasa. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Mengapa ini penting? Mengapa poin ini sangat penting? Oleh karena setan mengklaim setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setan atau iblis mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Dan kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat jagat raya ini, kita melihat alam kita ini, ada terjadi pertandingan, terjadi pertentangan antara yang benar dengan yang salah, antara terang dan gelap, antara Yesus dengan setan. Yesus yang adalah penguasa semesta alam, tapi setan juga mengklaim bahwa dunia ini miliknya setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah sebabnya Yesus datang dan mengalahkan iblis itu ketika dia disalibkan. Dia memulihkan hak pemerintahan. Jadi dia adalah penguasa alam semesta. Dia adalah juru selamat kita. Nah, kalau kita melihat untuk pelajaran kita selanjutnya, jadi kalau kita membaca ayat-ayat ini di dalam buku Ibrani ini disusun berdasarkan 3 bagian. Dan setiap bagian memperkenalkan aspek penobatan, sebuah pengumuman bahwa Allah itu atau anak Allah itu atau Yesus itu adalah penguasa alam semesta. Yang pertama, Allah mengangkat Yesus sebagai anak kerajaannya, Ibrani 1 ayat yang kelima. Lalu yang kedua, Allah juga mau memproklamirkan kepada jagat raya, kepada alam semesta ini. Allah memperkenalkan anak ke pengadilan sorgawi yang menyembah dia. Dia adalah hakimnya. Dia adalah Allah yang berkuasa ya, di pengadilan sorgawi. Ibrani 1 ayat 6 sampai ayat 8. Lalu yang ketiga, Allah menobatkan anak dan memberikan kekuasaan yang sebenarnya. Ibrani pasal 1 ayat 13 sampai 14. Jadi salah satu kepercayaan yang terpenting yang mau ditekankan dari kitab Ibrani, Yesus itu adalah Raja. Jadi klaim setan untuk dunia ini sudah dipatahkan dengan Yesus mati di kayu salib. Lalu juga kita mau melihat penggenapan janji-janji tentang anak Allah atau tentang Yesus yang memenuhi semua janji yang dituliskan di perjanjian lama, bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Daud ya. Lalu kita melihat di dalam pelayanannya, Yesus itu dihubungkan dengan anak Daud. Yesus dieksekusi dengan tuduhan bahwa dia mengaku sebagai orang atau raja daripada Yahudi. Dan Petrus dan juga Paulus berkhotbah bahwa Yesus telah bangkit dari kematian
sebagai penggenapan janji yang dibuat kepada Daud. Dan Alkitab menulis, ya, Yohanes mengidentifikasi Yesus sebagai singa dari suku Yehuda. Jadi saudara-saudaraku, kitab Ibrani ini memenuhi janji tentang apa yang sudah dinubuatkan, ya, tentang garis keturunan dari Daud, di mana Yesus lahir dari keturunan itu. Nama yang agung. Allah mau tegakkan bahwa Yesus adalah agung. Dia sebagai pemimpin, sebagai penguasa daripada alam semesta ini. Jadi Yesus adalah penguasa yang sah, yang terlibat di dalam perang dengan iblis, yang mau mencoba merampas dunia ini. Tetapi kitab Ibrani ini menekankan bahwa Yesus adalah penguasa yang sah. Pertanyaannya adalah, kemana kita akan menyembah? Itulah sebabnya saya mengajak supaya kita menyembah kepada Yesus Kristus. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.